Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan tekanan, banyak di antara kita yang merasa jenuh, letih, dan kehilangan makna kehidupan. Seringkali muncul ide bahwa yang kita butuhkan adalah liburan atau istirahat panjang, menikmati perjalanan atau melepas penat. Namun, dari ayat-ayat suci dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 hingga 35, terdapat pesan yang jauh lebih dalam. Bukan sekadar liburan fisik yang kita butuhkan, melainkan dzikir, di mana hal itu sebagai pengingatan dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menenangkan hati. Ketika kita merasa butuh libur, barangkali yang lebih tepat adalah butuh dzikir. Karena hati yang terus mengingat Allah akan menemukan ketenangan bukan karena liburan fisik semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan mengingatnya, dan digolongkan di antara orang-orang yang bertakwa sehingga memperoleh surganya yang indah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, sehat? Pak, Pak, nyaut napa? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala puja dan puji kepada Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Allah lah awal dan akhir tempat kita semua kembali. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, saya mau nanya boleh? Kalau lagi sedih yang kita kerjain apa? Supaya nggak sedih. Nangis, ya. Terus habis itu ngapain? Marah. Kalau lagi kecewa ngapain? Baca sholawat. Ada yang sholat, ya Bu ya. Habis sholat, habis itu nangis. Lagi nangis ada yang sambil zikir nggak? Ada yang zikir nggak? Zikir, ya kalau lagi berat hati zikir mengingat Allah. Boleh bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah kalau ngomong-ngomong soal zikir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengingat-ingat Allah. Supaya kita sadar bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan hal yang besar. Ada yang lebih besar yaitu Allah tempat kita ngadu. Nah karena itu tema kita pas banget ya. Yang saat ini kita butuhkan buat anda-anda yang saat ini hatinya lelah, batinnya capek banget ngadepin permasalahan hidup sama pekerjaan. Bukannya kurang libur tapi kurang zikir. Tema kita bukan kurang libur tapi kurang zikir. Nah tema yang kita bahas ini kita akan membahas surah Ar-Ra'd ya. Ayat yang kita akan kaji yaitu ayat ke-28 dan kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Cakep banget bajunya.
Bang David Halik. Masya Allah, baju hijau banget ini Ustaz, cakep. Iya, baju hijau, hatinya lembut pink. Iya. Silakan Ustaz, fadhol. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Sidana waghfir lana Mama ya wasi'al karami ya Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa balik sidana waghfir mama ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salamnya kompak, moga-moga pulang dari tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fadilatul Mukarram yang sama kita muliakan, segenap para guru, para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita ditambah keberkahan oleh Allah, amin. Amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Amin. Dan moga-moga terus jadi panutan buat kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Hadir tengah kita MC kita yang ganteng, alhamdulillah, Bang David Holik. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, amin. Jalan-jalan ke toko Holik, Cakep. pulangnya membeli bekiak. Cakep. Kita doain Bang Holik biar rezekinya banyak, Amin. amin ya Robbal. Alamin. Ya. Bu, Ya. Bu, kita pasti dalam menjalani kehidupan kadang-kadang ada senang, ada sedih. Betul apa betul? Kadang-kadang juga ada bahagia, ada menangis. Betul apa betul? Itulah kehidupan di mana semua silih berganti. Manakala ketika kita bahagia, di sana pun harus ada rasa syukur. Manakala ketika kita bersedih, di sana pun harus ada rasa sabar. Sehangganya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu agar adalah apa? Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam seperti apapun diri kita selalu ada bersama Allah. Betul apa betul? Karena banyak orang yang mereka tidak sedikit di antara kita, banyak nikmat yang Allah kasih, banyak harta yang Allah kasih, banyak jabatan yang Allah kasih, banyak kesenangan yang Allah kasih. Ternyata nikmat kesenangan, nikmat jabatan, nikmat harta tidak menjadikan orang itu pun bahagia. Betul apa betul? Ada juga orang yang tidak diberikan harta, tidak diberikan jabatan, tidak diberikan kekayaan, tapi dia memiliki kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Artinya bahwa makna kenikmatan itu tidak diukur dari berapa banyaknya harta, tidak diukur dari tingginya jabatan, tapi nikmat daripada kebahagiaan itu saat hadirnya Allah di hati kita. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Inilah yang Allah berikan gambaran dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, siapa mereka yang beriman kepada Allah, yaitu manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang ketika menyebut nama Allah hatinya tenang. Alhamdulillah. Bahkan ditegaskan lagi, ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka hatinya akan tentram, insya Allah. Bahkan dalam kitab Al-Risalah di mana dijelaskan bahwasanya orang yang punya ukuran daripada kebahagiaan dalam hatinya adalah apa? Taskun qulub, dalam hatinya timbul sebuah kenyamanan. Bu,
Maka kalau nyaman itu berarti adalah apa? Hadirnya Allah di hati kita. Kalau ada Allah di hati kita, jangan pernah takut dengan apapun. Kalau ada Allah di hati kita, jangan cemas dengan segala apapun. Banyak di antara orang yang sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia tidak berasa nikmat. Kenapa? Karena dia tidak menikmati bahwa itu adalah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak sedikit orang sekarang yang kosong hatinya. Seolah-olah dia tidak pernah merasa kenikmatan. Seolah-olah dia tidak pernah merasa ada kehidupan. Kenapa demikian? Karena orang itu tidak pernah berzikir kepada Allah. Zikir ini menjadi satu jalan untuk adalah apa? Adanya hubungan dia dengan Allah. Kalau orang nggak pernah ingat Allah, kalau hatinya tidak pernah disentuh dengan zikir, kalau hatinya menjadi qaswah, keras, maka dia tidak akan pernah merasakan betapa luar biasa Allah memberikan nikmat kepadanya. Betul apa tidak? Betul apa betul? Maka samudra yang paling mahal, samudra yang paling luas dalam mengalungi kehidupan ini adalah apa? Luasnya hati kita dalam bersyukur kepada Allah. Kalau di hatinya ada Allah, apapun yang dia jalani, seberat apapun beban yang dia punya, berapapun kondisi yang sedang dia hadapi, tapi kalau dia bersama Allah, maka apapun itu akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau kita diuji oleh Allah dengan segalanya, dengan kekurangan, dengan kegundahan, dengan kegelisahan, kalau di dalamnya tidak ada Allah, maka yang terjadi kita akan jadi orang yang malah selalu menyalahkan Allah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ya. Banyak duit tapi masih marah-marah. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Banyak duit tapi suka gosip sama orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka orang yang hatinya qaswah, yang jauh dari Allah, nggak ingat kepada Allah, betapapun nikmat Allah kasih kepadanya, betapapun banyak karena anugerah yang Allah kasih kepadanya, tapi kalau di dalamnya tidak memiliki rasa syukur, tidak pernah disentuh hatinya untuk bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang dia beri seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada orang tersebut. Ada yang begitu? Ada? Ya. Ada di sini yang suka ngomel mulu sama suami? Ada? Mana orangnya? Ada di sini suami yang kezolimin mulu? Ada? Makanya suami kalau diem bukan berarti nggak bisa ngelawan, Bu. Betul apa betul? Sebab kalau dia ngelawan takutnya tsunami. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, makanya tidak ada lain ketika kita untuk menyegarkan hati kita, untuk menyelamatkan hidup kita, agar hidup ini bisa menjadikan segala sesuatunya nikmat, bisa jadi indah, bisa jadi nyaman. Tidak boleh kita jauh dengan yang menciptakan kita. Betul apa betul? Seperti bagaimana tanaman kalau tidak disiram layu apa enggak? Layu. Kalau tidak dikasih pupuk subur apa enggak? Itulah kehidupan. Kalau manusia dia jauh dari Allah, kalau manusia tidak disiram dengan zikir, kalau manusia tidak mau baca Quran, kalau manusia tidak sholat, maka apa? Hidupnya seperti orang mati. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka selamatkan hidup kita agar akhirat selamat, dunia selamat dengan cara adalah apa? Melakukan setiap kebaikan, dan kebaikan mudah-mudahan jadi keselamatan dunia dan akhirat. Robbana atina Bidunia hasanah wa fil hasanah wakina banar. Alhamdulillah. Begitu kira-kira Bang David. Sampai kaget saya, ada yang lompat-lompat tadi. Gemes banget kayaknya. Saya ingat kita main film dulu. Iya Bang. Makanya. Hampir saya tadi. Iya. Dengkul udah gak kuat, Bu. Masya Allah. Bu, coba ayatnya kita baca tadi. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul. Itu artinya, Bu,
Ya, orang-orang yang beriman, hati mereka akan tentram jika mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan tentram. Bu, ngelihat ustadznya tadi udah heboh-heboh. Ada yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangannya. Nah, silakan ya Ibu. Banyak banget ya. Iya. Masya Allah. Habis susah sampai keringetan begitu itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mohon maaf, perkenalkan saya Putri dari Pondok Sukmajaya Permai. Ibu Putri, Iya. Pondok Jibril. Ya, Saya silakan. mau bertanya Pak Ustadz, terkadang kita merasa hidup kita ini sudah enak gitu ya, sudah semua sudah terpenuhi. Anak-anak sehat, dapur ngebul, arisan lancar. Tapi kenapa seringkali hati ini masih resah? Apakah ada yang salah Ustadz? Baik. Terima Masya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas David. Bu, Pak, masih hidup Pak? Alhamdulillah. Setidaknya dari pertanyaan ibu ini pasti mewakili dari pertanyaan ibu-ibu yang lain. Betul apa betul? Kita mengacu dengan bagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Yang menjadikan sebab kita tidak pernah merasa dengan apa yang Allah beri, tapi tetap tidak pernah merasa syukur, merasa cukup. Kadang hati tetap tidak tenang, padahal semua kita punya. Pertama kata Imam Ghazali, hadatarku min dzikrillah. Orang ini jauh dari zikir sama Allah. Orang kalau hatinya keras sulit nerima kebaikan. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Betapapun banyak kebaikan yang Allah kasih kepadanya, tapi tetap dia tidak akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena tidak ada hati yang lain, hati yang lembut, yang dia rasakan bahwa nikmat orang lain itu lebih besar daripada nikmat yang Allah kasih kepadanya. Maka pantas Nabi mengatakan, malam yaskur qalil falam yaskur katsir. Barang siapa orang yang dia tidak mampu bersyukur kepada hal yang kecil, fa insyaallah orang ini pun gak akan bisa syukur betapapun dikasih yang besar. Tuh. Maka pertama harus adanya apa? Sentuhan hati berzikir kepada Allah. Ini yang insya Allah akan membuat kita cukup dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Satu. Yang kedua, kenapa tidak pernah merasa cukup padahal Allah udah kasih? Ini adalah satu yang menjadikan. Yang kedua adalah apa? Dosa dan maksiat. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ketika bertumpuknya dosa yang kita lakukan itu akan membekas di hati. Lama-lama hati ini akan jadi hitam, hati ini akan jadi gelap. Dan ketika gelap dia jauh dari Allah, maka betapapun nikmat Allah kasih kepada kita, kadang-kadang tidak pernah diterima karena terlalu banyaknya dosa dan maksiat. Maka bagaimana cara membersihkannya? Enggak ada lain kecuali banyak istighfar. Betul apa betul? Betul. Nabi tiap hari enggak kurang dari 70 kali istighfar. Ibu-ibu berapa kali? Nah. Sekeingetnya. Kalau laki ngasih duit 20.000 istighfarnya gede banget. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Nah yang kedua ini yang menjadikan sebab kita nggak pernah merasa cukup. Ternyata kita kadang-kadang nggak pernah sadar dosa kita banyak, maksiat kita banyak. Ternyata ini yang menjadikan sebab adanya hati kita nggak kesambung sama Allah. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah orang yang dengki. Nih hati-hati Bu. Penyakit dengki, iri hati itu obatnya zikir. Obat hati itu zikir. Ini kadang ya Allah, orang beli mobil, dia yang sakit gigi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Orang rumahnya dicat, dia yang pakai salon pas. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo bersihin hati kita. Jangan iri dengan apa yang Allah kasih sama orang lain. Kenapa? Karena belum tentu saat nikmat orang lain diberikan kepada kita, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Betul apa betul? Oh. Jangan iri dengan apapun yang Allah hadirkan kepada orang lain. Karena saat itu diberikan kepada kita, belum tentu kita jadi orang yang dekat kepada Allah. Betul? Oh. Dan yang keempat adalah apa? Belajarlah untuk jadi orang yang menghadirkan rasa
bersyukur di hati kita. Betapapun itu sedikit, boleh jadi itu yang terbaik daripada banyak, tapi malah menjauhkan kita kepada Allah. Rugi apa enggak? Rugi. Maka insya Allah ketika itu hadir di hati kita, kita akan jadi orang yang ngerasa cukup dengan apa yang Allah berikan sama kita. Amin, ya Rabbal alamin. Bu, jelas? Alhamdulillah. Jadi banyak-banyak ingat Allah, zikir, tarik nafas Allah, buang nafas Allah, zikir, minta ampun sama Allah. Dan ingat Bu, yang dikasih Allah ke kita bisa jadi ya, yang kita anggap ini kurang bisa jadi ini adalah impian dari orang lain. Masya Ya Bu ya, bisa jadi apa yang kita punya sekarang adalah impian dari orang lain untuk bisa dapetin seperti yang kita punya. Banyak-banyak bersyukur. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.